Dan untuk mengetahui bagaimana suasana libur Natal, kita sudah terhubung dengan rekan kami Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dan Jasmine Rahmadi di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Jasmine, seperti apakah suasana libur Natal di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat siang Tiara Harahap dan juga pemirsa. Memang di Hari Raya Natal 2021 ini, situasi lalu lintas di Jalan Raya Lembang, Jawa Barat saat ini terpantau cukup padat, di mana memang sebagian besar dari kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan dengan plat nomor lokal atau plat nomor D. Artinya memang pengendara yang melintas di sini masih didominasi oleh wisatawan lokal karena nampaknya memang wisatawan lokal ini masih berbondong-bondong untuk mengunjungi objek-objek wisata yang berada di daerah Lembang, seperti contohnya adalah Lembang Floating Market, lalu Lembang Park and Zoo, The Ranch, bahkan hingga Tangkuban Perahu. Meski demikian, memang tingkat keterisian hotel dan penginapan di Lembang juga saat ini mengalami peningkatan, yang mana artinya memang wisatawan yang berasal dari luar Bandung pun juga saat ini jumlahnya cukup banyak, Tiara dan juga pemirsa. Nah, kepadatan khususnya terjadi di tempat kami mengabarkan sekarang, yakni di Jalan Raya Lembang, kilometer 11, yang mana memang arus lalu lintas ini mengular hingga kurang lebih 1 kilometer, meskipun saat ini memang terpantau sudah sedikit teruraikan. Nah, memang sebelumnya pihak Polrestabes Bandung ini memastikan bahwa tidak akan menerapkan peraturan ganjil genap di masa libur Nataru 2021 kali ini. Meski demikian, pihak polisi masih tetap menyiagakan belasan pos pengamanan dan pelayanan untuk memastikan keamanan di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan untuk nantinya diterapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ataupun one way jika terjadi kepadatan lalu lintas. Selain itu, pihak Polrestabes Bandung juga mengerahkan ribuan personilnya untuk memastikan keamanan di Hari Raya Natal 2021 ini, yang mana ini juga bagian dari operasi Lilin Lodaya 2021. Dan selain itu, Tiara Harahap dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa kemarin malam atau pada saat misa Natal, situasi di Bandung ini terpantau aman dan kondusif, begitu pula di gereja-gereja yang tersebar di Bandung dan sekitarnya, seperti di Katedral Bandung, di mana masih diterapkan protokol kesehatan yang cukup ketat untuk memastikan semua jemaat ini tetap mencegah penyebaran COVID-19. Dan selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau untuk masyarakat untuk tetap menjaga diri, begitu mengingat saat ini masih di tengah masa pandemi COVID-19. Untuk sementara itu, kami kembalikan ke studio. Tiara Harahap. Ya, Jasmine, berdasarkan pantauan Anda di sejumlah lokasi wisata begitu ya, apakah masyarakat atau pengunjung yang datang ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang kemudian ini ditetapkan secara ketat begitu menjelang Tahun Baru dan juga perayaan Natal pada hari ini? Ya, selamat. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, Tiara Harahap dan juga pemirsa, memang objek wisata di daerah Lembang ini terpantau cukup ramai, yang mana ini didominasi oleh wisatawan lokal. Namun tentunya objek-objek wisata tersebut masih menerapkan protokol kesehatan dengan cukup baik, seperti diantaranya menetapkan kapasitas pengunjung untuk memastikan para pengunjung objek wisata masih dapat menjaga jarak satu dengan lainnya. Tiara Harahap. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saat ini kita bergeser terlebih dahulu pemirsa ke Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Rusdi, seperti apa suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada siang hari ini? Ya, saudara serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang pergerakan penumpang masih terus terjadi di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, terutama untuk penumpang untuk tujuan domestik. Namun begitu, berdasarkan data dari pengelola bandara, tren penurunan jumlah penumpang sudah terjadi. Jika dibanding dengan pergerakan penumpang pada hari kemarin, hari ini berkisar turun 20% atau sekitar 61.000. Hal ini dikarenakan memang sudah banyak warga negara Indonesia yang pergi menggunakan maskapai udara itu sudah tiba di tempat tujuan. Namun begitu, Tiara, yang menarik adalah para penumpang warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri
juga cukup banyak, di mana pada hari ini saja kurang lebih ada 21 pergerakan pesawat yang tiba dari luar negeri, atau kurang lebih ada 2.100 warga negara Indonesia, WNA maupun WNI yang tiba dari luar negeri. Namun begitu, memang para WNA atau WNI yang baru tiba dari luar negeri dilakukan pengetatan karena untuk menghindari penyebaran virus Omicron, di mana memang ada 14 tahapan yang harus dilakukan oleh para warga negara atau WNI yang masuk ke Indonesia. Mereka wajib memeriksakan suhu serta dilakukan tes PCR, dan jika memang PCR-nya negatif, maka mereka akan terus mengikuti tahapan-tahapan sehingga mereka nanti sampai di karantina. Dan dapat saya kabarkan, Tiara, untuk memangkas waktu tunggu yang ada di bandara, para penumpang yang dari luar negeri itu sekarang dapat menggunakan aplikasi Hore, di mana aplikasi ini dapat memudahkan mereka melakukan antrian melalui online hanya dengan melakukan scan barcode, sehingga memangkas waktu tunggu mereka dari yang di Bandara Soekarno-Hatta biasanya mereka dapat menunggu 3 sampai 4 jam, kini hanya setengah jam. Dan dapat saya pastikan, Tiara, pengelola bandara membuka terminal 1A dan 2F, di mana 1A ini untuk alur kedatangan dari luar negeri. Hal ini guna menghindari terjadinya penumpukan. Sementara untuk 2F dipergunakan penumpang yang datang dari luar negeri. Demikian, Tiara. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada Jasmine Rahmadi di Lembang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di hari Natal cukup ramai. Namun jumlah penumpang sudah menurun dibandingkan dengan puncak arus keberangkatan kemarin. Dan berikut laporan Anggia Eboni dan Firdaus dari Stasiun Pasar Senen. Pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di hari ini, tepat di hari Natal, suasana cukup ramai. Namun bisa dikatakan masih kondusif, tidak terjadi kepadatan ataupun antrian panjang di area keberangkatan untuk memasuki area peron. Nah, kalau kita bicara soal data, di tanggal 25 ini pemirsa, berdasarkan data penjualan tiket, ini hari ini ada sedikitnya 5.500 penumpang yang berangkat dari Pasar Senen, dari Stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Nah, angka ini sudah menurun bila dibandingkan dengan kemarin tanggal 24 Desember 2021 yang disebut sebagai puncak keberangkatan di libur Natal tahun ini. Nah, untuk kemarin di tanggal 24 ini tercatat ada lebih dari 8.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Tapi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan jika Anda ingin menggunakan layanan kereta api di masa libur Nataru tahun ini, pemirsa. Karena mulai tanggal 24 Desember kemarin hingga tanggal 2 Januari mendatang ini ada sedikit perubahan protokol kesehatan. Jadi anak berusia di bawah 12 tahun ini wajib menyertakan hasil negatif tes PCR. Kalau sebelumnya boleh menggunakan tes antigen, tetapi hingga tanggal 2 Januari mendatang ini harus menggunakan tes PCR. Kemudian untuk penumpang di atas 17 tahun ini masih boleh menggunakan hasil tes antigen, tetapi wajib sudah divaksin COVID-19. Untuk usia 12 hingga 17 tahun ini boleh vaksin dosis pertama, tetapi untuk usia 17 tahun ke atas wajib sudah divaksin hingga dosis kedua. Nah, di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini, pemirsa, disediakan layanan tes PCR dengan harga Rp195.000. Untuk persyaratannya pun sama dengan tes antigen, yakni cukup dengan menunjukkan tiket keberangkatan Anda ataupun kode bookingnya, dan lokasinya juga sama. Tetapi Anda perlu memperhitungkan waktu tes sebelum waktu keberangkatan. Disarankan oleh pihak PT KAI Anda ini bisa tes PCR 1 hari sebelum jadwal keberangkatan, karena untuk hasil tes ini paling cepat keluar 12 jam setelah pengambilan sampel. Sehingga disarankan 1 hari sebelumnya Anda sudah tes untuk menghindari antrian panjang ataupun supaya tidak terburu-buru jelang keberangkatan. Karena kalau dari pantauan kami, meskipun di area tunggu ini cukup ramai tapi tidak terjadi kepadatan yang luar biasa, begitu juga di area keberangkatan, tetapi justru di area tes antigen ini cukup terjadi kepadatan dan antrian panjang. Dari Jakarta, Anggia Eboni, Firdaus, TV One mengabarkan.